Pada awal film memperlihatkan seorang pemuda yang sedang berdiskusi di sebuah forum. Forum itu membahas tentang orang yang bisa menghapus ingatan. Pemuda itu bernama Roichi. Dia adalah seorang mahasiswa. Roichi tinggal bersama ibu dan teman masa kecilnya yang bernama Maki. Dia memiliki seorang pacar yang bernama Kyoko, yang sangat dia cintai. Beberapa hari yang lalu, Roichi melamar pacarnya. Mereka sangat bahagia. Suatu hari, Kyoko tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi. Namun beberapa hari kemudian, dia melihat pacarnya di stasiun. Roichi berteriak memanggil pacarnya, akan tetapi Kyoko tidak mengenalinya sama sekali. Melihat hal itu membuat Roichi sangat bingung. Namun, dia curiga. Jangan-jangan pacarnya itu hilang ingatan berkaitan dengan rumor tentang orang yang bisa menghapus ingatan. Roichi bertemu dengan seseorang yang bernama Chiaki, yang merupakan seorang pengacara, dan dahulu Chiaki juga merupakan lulusan kampus tempat Roichi menuntut ilmu. Mereka berdua memiliki ketertarikan yang sama tentang orang yang punya kekuatan menghilangkan ingatan orang lain. Roichi dan Chiaki bersama-sama mengumpulkan informasi tentang siapa orang yang memiliki kekuatan tersebut. Roichi mengajak Chiaki bertemu. Dan dia juga mengajaknya bertemu dengan pacarnya yang bekerja di sebuah kafe. Dan tetap saja pacarnya mengatakan tidak mengenalnya. Roichi juga menceritakan tentang hal itu kepada Maki, akan tetapi Maki tidak percaya. Akhirnya, mereka berdua ke kafe untuk membuktikannya. Saat Kyoko bertemu dengan Maki, ternyata dia juga tidak mengenalinya. Roichi juga bertanya, apakah dia masih menyimpan cincin pemberian darinya? Waktu itu terakhir kali mereka bertemu. Akan tetapi, Kyoko tampak tidak ingat. Roichi pergi bersama Chiaki untuk menemui kakek Maki. Di sana, Roichi meminta maaf kepada kakeknya Maki karena penculikan Maki terjadi karena dia meninggalkan Maki dan karena dia takut untuk menolongnya saat itu. Kakek itu mengatakan dia sudah memaafkannya dan juga melupakan semua itu dan meminta Roichi untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Di perjalanan pulang, Roichi mengatakan dia akan berhenti untuk mencari sang penghapus ingatan. Mungkin saja pacarnya sengaja melakukan itu karena ingin melupakan suatu hal yang buruk. Akan tetapi, Roichi mengatakan sangat menyakitkan saat kenangan tentang dirinya dihapus dari orang yang dia cintai. Di tempat lain, Maki mendatangi kantor Chiaki dan bertemu dengan asistennya. Saat akan masuk ke ruangan itu, Maki mendengar percakapan antara Chiaki dan asistennya. Wanita itu mengatakan kalau ada kejahatan yang terjadi pada wanita-wanita muda itu sebagai korbannya. Beberapa saat kemudian, Maki masuk ke sana dan berbincang dengan wanita tersebut. Wanita itu mengatakan kalau orang yang mampu menghapus ingatan itu memang ada. Dan dia mengatakan mungkin saja ini ada hubungannya dengan tindakan kejahatan yang terjadi belakangan ini, yang korbannya adalah gadis-gadis muda. Sesampainya di kantor, Chiaki menanyakan di mana asistennya berada. Ternyata, wanita itu menuju perjalanan pulang. Chiaki menanyakan tentang kasus yang sedang mereka selidiki. Akan tetapi, wanita itu tidak ingat sama sekali tentang hal tersebut. Tiba-tiba, kepala Chiaki sakit dan dia menulis pesan di sebuah forum kalau dia ingin segera bertemu dengan sang penghapus ingatan dan akhirnya dia pingsan. Keesokan harinya, mantan istri Chiaki mengabari Roichi bahwa Chiaki berada di rumah sakit. Roichi datang ke rumah sakit untuk menjenguk Chiaki. Chiaki mengatakan dia ingin bertemu dengan penghapus ingatan karena dia ingin orang itu menghapus ingatan anaknya tentang dirinya. Dia tidak mau anaknya bersedih saat dia meninggal. Chiaki memiliki penyakit kronis. Chiaki juga meminta Ryoichi untuk melihat berkas di kantornya.
Sepulang dari rumah sakit, Roichi langsung menuju ke sana dan meminta berkas itu kepada asisten Chiaki. Itu adalah berkas tentang kejahatan pelecehan kepada wanita-wanita muda. Dan di dalam daftar nama korban terdapat nama pacar Roichi. Mengetahui hal itu membuat Roichi sangat terpukul. Sementara itu di rumah sakit, Chiaki dijenguk oleh Maki. Maki mengatakan dia ke sana untuk bertemu dengannya. Saat Chiaki menanyakan, apakah kamu orang yang dapat menghapus ingatan itu? Maki menjawab, ya. Chiaki mengatakan dia ingin Maki menghapus ingatan putrinya tentang dirinya. Chiaki sudah tahu kalau Maki lah orang yang selama ini dia cari, karena gantungan tas milik Maki tertinggal di kantornya kemarin. Keesokan harinya, Roichi mendapat kabar kalau Chiaki sudah meninggal. Dia datang ke rumah sakit bersama Maki. Mantan istri Chiaki memberi surat titipan dari Chiaki untuk Roichi. Di dalam surat itu, Chiaki mengatakan dia ingin meminta sang penghapus ingatan untuk menghapus ingatan putrinya tentang dirinya. Dan dia memahami sekarang bagaimana perasaan Roichi saat dia dihapus dari ingatan orang yang dia cintai. Chiaki juga mengatakan untuk memaafkan orang yang bertugas menghapus ingatan. Karena mungkin saja orang itu lebih menderita daripada orang yang dihapus ingatannya. Chiaki juga mengatakan kalau sang penghapus ingatan itu adalah seorang gadis yang sering berada di sekitar kita. Mengetahui hal itu, Ryoichi menyadari bahwa gadis itu adalah Maki. Dia berlari ke rumah sakit untuk menemui anak Chiaki dan menanyakan apakah dia masih mengingat tentang ayahnya. Dan anak itu masih mengingatnya. Ryoichi pergi ke taman. Ternyata di sana juga ada Maki yang sedang menunggunya. Maki mengatakan bahwa dialah sang penghapus ingatan. Keluarga mereka memiliki kekuatan untuk menghapus ingatan orang lain. Dia tidak bisa mengingat kejadian saat dia diculik waktu itu karena kakeknya sudah menghapus ingatannya tentang hal tersebut. Sehingga dia bisa hidup bahagia dan ceria seperti saat ini. Maki mengatakan kalau tugasnya menjadi sang penghapus ingatan sangat berat dan dia ingin berhenti, akan tetapi tidak bisa. Dan dia juga mengatakan kalau dirinya tidak menghapus ingatan milik putri Chiaki. Maki juga meminta maaf karena dia sudah menghapus ingatan milik pacar Ryoichi. Saat itu, pacar Ryoichi mengirim pesan kepada sang penghapus ingatan. Dan dia mendatanginya. Pacar Ryoichi sudah menjadi korban pelecehan sehingga dia tidak mau mengingat hal buruk yang menimpa dirinya. Dan meminta Maki untuk hapus ingatannya tentang kejadian itu. Akan tetapi, Maki juga menghapus ingatan Kyoko tentang Ryoichi karena dia sangat mencintai Ryoichi dan dia merasa cemburu. Sehingga dia juga menghapus ingatan Kyoko tentang Ryoichi dan mengambil cincin itu. Ryoichi sangat terkejut, akan tetapi dia memaafkan Maki dan mengatakan akan tetap melindungi Maki. Karena rasa bersalah yang mendalam, Maki merasa tidak pantas mendapatkan hal itu. Dan dia hanya berharap satu hal, yaitu Ryoichi bisa mencintainya. Scene berganti. Ryoichi berada di rumahnya dan Maki mengembalikan cincin yang dia ambil waktu itu. Akan tetapi, Maki menghapus ingatan Ryoichi tentang dirinya, sehingga dia tidak mengenal Maki lagi. Maki memutuskan untuk meninggalkan Ryoichi. Beberapa hari kemudian, Ryoichi berjalan di depan sebuah kafe dan melihat Kyoko di sana. Kyoko juga melihat ke arahnya. Dan mereka berdua tersenyum seperti menemukan cinta pertama mereka.